3 kali setahun. Yang kedua, padi apung berkontribusi pada tanah. Tanah rawa lembab biasanya memiliki kesuburan tinggi, namun karena eksploitasi kandungan bahan organik dan unsur haranya semakin berkurang. Yang ketiga yaitu pematangan tanah. Proses pelapukan material organik dan mineral di lahan rawa lembab terhambat sehingga tanah masih dalam tahap muda atau kesediaan unsur hara yang bisa langsung diserap tanaman terbatas. Ini pentingnya peningkatan kualitas tanah, itu keberlanjutan lahan, daya dukung lingkungan, dan produktivitas tinggi. Untuk keberlanjutan lahan, pengelolaan yang tepat dalam menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Tanah yang sehat akan meningkatkan daya dukung ekosistem rawa lembab dan produktivitasnya tinggi. Nah, untuk analisis karakteristik ada pH. Untuk penerapan sistem pertanian terpadunya bisa diversifikasi, sirkulasi hara, dan pengendalian hama. Untuk peningkatan kapasitas petaninya ada 3, yaitu pelatihan teknis, pendampingan lapangan, dan penguatan kelembagaan. Untuk pelatihan teknis itu memberikan pelatihan tentang teknik budidaya dan pengelolaan lahan rawa lembab, yang bisa dilakukan dengan pendampingan dan bimbingan langsung di lapangan untuk petani. Untuk kesimpulan dan rekomendasi itu peningkatan kualitas tanah, strategi teknis yang komprehensif dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan lahan rawa lembab, pendekatan terpadu yaitu kombinasi pengelolaan tanah, air, varietas, dan kapasitas petani memberikan hasil yang optimal. Kemudian keberlanjutan ekosistem, pengelolaan lahan rawa lembab yang tepat akan meningkatkan daya dukung lingkungan. Mungkin ini materi dari dulu, Ibu Lina mungkin akan Ibu Lina akan menambahkan beberapa materi. Terima kasih ucapkan. Setiap tahun kadang-kadang mengalami kebanjiran. Dampak dari bencana alam seperti banjir itu menyebabkan mungkin akan menurunkan kualitas tanah. Selain itu juga pada lahan rawa lembab ini kadang-kadang kita menemukan adanya keracunan pirit atau keracunan besi lah. Nah, ini khususnya untuk Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Ini prospek pengembangan lahan rawa lembab ini memang sangat berpotensi, karena untuk daerah kita Kalimantan memang didominasi oleh lahan rawa lembab ini. Nah, tadi sudah disebutkan oleh Ibu Nina lah kendala dalam kita melakukan budidaya di lahan rawa lembab itu masalah fisika dan kimia tanah, yaitu untuk pH tanah dan kadang-kadang kondisi air juga mempengaruhi. Nah, pH tanah untuk lahan rawa lembab ini kalau untuk pasang surut biasanya itu ada pH-nya tuh agak masam. Kalau mungkin untuk di lahan kita mungkin netral lah, tidak terlalu berpengaruh untuk kita di hulu Sungai Utara. Nah, kemudian tadi keracunan pirit kadang-kadang memang sering kita temukan untuk lahan rawa lembab itu adanya keracunan besi atau pirit. Nah, itu berdampak pada kita melakukan budidaya usaha tani. Ada yang juga tadi sudah disebutkan ada
5 panca kelola untuk lahan rawa. Ini seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina tadi juga ada ya. Seperti kalau kita untuk pengelolaan air itu adanya pembuatan misalnya polder atau tanggul yang seperti di tempat kita kan ada polder alluvial lah, itu. Kemudian ada pompanisasi, kemudian juga ada sistem aliran satu arah atau tambat konservasi. Ada kalau di wadah kita mungkin ada tambat limpas lah, nah itu. Kemudian ada di sini ada juga taralesa, itu sistem tabat rawa leher angsa. Mungkin di lapangan mungkin ada kadang-kadang yang kita temui yang seperti itu. Nah yang kedua kemudian penyiapan atau penataan lahan. Kalau di lahan rawa lebak biasanya kalau untuk kita melakukan budidaya, kalau untuk tanaman horti itu ada membuat sistem kayak surjan atau tumpungan kayak kita. Nah itu salah satu cara juga untuk kita melakukan budidaya di lahan rawa lebak ini. Kemudian untuk melakukan membenah tanah itu kadang-kadang kita melakukan ameliorasi dan pemupukan. Nah ini juga tentunya kita harus mengetahui dahulu kandungan unsur hara yang terdapat di lahan rawa lebak kita, seperti kita melakukan uji dengan menggunakan soil test seperti PUTS, PUTR biasanya ada itu. Kalau PUTS itu kan perangkat uji tanah sawah, PUTR perangkat uji tanah rawa biasanya. Nah PUTR yang kita lebakkan. Dan selain itu juga kita melakukan pembenahan tanah biasanya dengan pemberian kapur biasanya lah, untuk mengatasi kadang-kadang ada lahan yang pH tanahnya rendah atau masam, itu bisa diberikan ameloeran. Nah itu. Selain itu juga pemberian pupuk hayati seperti Biotara, Agrimet itu yang sudah dilaunchingkan oleh Balitra, itu ada Biotara, Agrimet itu untuk melakukan perbaikan struktur tanah pada lahan rawa lebak. Nah kemudian teknologi lain juga dengan melakukan pola tanam. Biasanya ada pola tanam kayak kalau pola tanam itu biasanya kalau kita kan mungkin satu musim tanam aja lah. Kalau di daerah lain mungkin ada padi, palawija. Kalau di daerah kita mungkin padi aja, padi. Nah kemudian sistem pertanamannya mungkin menggunakan sistem tanam jajar legowo. Kalau Balitra itu pernah menerbitkan Jarwo Super. Jarwo Super itu dengan menggunakan pengolahan lahannya pun menggunakan sintan di traktor, kemudian diberikan pembenah tanah kayak semacam Biotara, Agrimet. Nah itu kemudian menanam varietas yang toleran terhadap kebanjiran atau toleran terhadap kekeringan. Nah kemudian juga melakukan pengendalian hama penyakit secara terpadu. Kalau pengendalian OPT ini biasanya ada RPH-nya, biasanya kan RPH regu pengendali pengamat hama yang secara terpadu biasanya ada di situlah. Nah itu. Nah ini contoh pengelolaan air makro dan mikro. Kalau tata air mikro ini mungkin ada polder ini yang di daerah Kabupaten Banjar ini ada. Kemudian ada yang irigasi, sistem irigasi dan drainase. Kalau tata air mikro yang sistem aliran satu arah ini kayak pintu air, ini ada pintu airnya, kemudian ada tabat yang dari kayu, ini yang tabat yang leher angsa ini. Nah ini yang tabat menggunakan fiber. Itu untuk pengelolaan tata air makro dan mikro. Kalau di kita mungkin ada polder alluvial ya. Kemudian ada juga ada tabat limpas di wadah kita. Nah kemudian kalau penyiapan lahan biasanya kalau di daerah rawa lebak ini kita olah tanahnya tuh tidak dalam, karena kalau dalam
justru lapisan piritnya yang terbawa ke atas. Biasanya kan olah tanah dangkal aja di permukaan tanah aja melakukan pelumpuran untuk menghindari keracunan besi atau keracunan pirit tadi.